Pernahkah kalian merasa seolah dunia ini tidak adil? Saat kamu baru saja menaruh semua bahan untuk masakan di kulkas, dan kamu harus cepat-cepat menutup pintu karena es batu yang belum sempat dimasukkan. Begitu pintu kulkas ditutup, tak ada lagi cahaya yang menyinari isi dalamnya. Kecewa bukan? Kenapa lampu dalam kulkas bisa mati secepat itu? Padahal kamu baru aja bersenang-senang dengan barang-barang di situ. Nah, saat kita menghadapi situasi kayak gini, biasanya kita cuma mikir sepele. Tapi, di balik fenomena kecil ini, ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang kita perhatikan. Mari kita selami ke dalam dunia misterius kulkas dan cari tahu apa sebenarnya alasan lampu mati ketika pintunya tertutup. Di chapter pertama ini, kita akan mulai dengan menjelaskan sedikit tentang cara kerja lampu ini dan apa hubungannya dengan desain praktis kulkas itu sendiri. Chapter 1, Cara Kerja Lampu Kulkas. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk, kita bahas dulu soal lampu kulkas itu sendiri. Ini bukan cuma barang pajangan yang menghias interior kulkas, tapi juga punya tugas penting. Ketika pintu kulkas dibuka, sensor cahaya yang ada di dalamnya akan menghubungkan aliran listrik untuk menyalakan lampu. Simple, kan? Tapi, kenapa harus mati saat pintu ditutup? Jawabannya, karena lampu itu dirancang untuk menjimatkan energi. Bayangkan kalau lampunya tetap menyala meski pintu ditutup. Energi berlebih, biaya listrik jadi melambung, dan siapa yang mau itu? Kita sering anggap remeh soal ini, padahal seorang desainer kulkas pasti sudah memikirkan kebiasaan kita. Dan bisa jadi, itu juga menjelaskan kenapa kita jarang bertanya tentang hal ini. Antara kita dan kulkas, ada hubungan yang aneh. Kita buka pintu, kenalan dengan semua makanan yang mungkin terlupakan. Tapi saat pintu ditutup, kita seolah kembali bersosialisasi dengan dunia luar, bahkan tanpa mengingat kalau di dalam kulkas ada banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jadi, mari kita gali lebih dalam mengenai mitos-mitos dan faktanya. Chapter 2, Mitos Umum Seputar Lampu Kulkas. Sekarang kita lanjut ke topik menarik lainnya, yaitu mitos-mitos yang beredar tentang lampu kulkas. Salah satu mitos yang sering terdengar yaitu, kalau lampu kulkas mati, berarti lumayan ada yang rusak. Padahal, itu tidak sepenuhnya benar. Lampu pasti mati saat pintu ditutup karena cacat pada sensor, bukan karena kulkasnya bermasalah. Tapi, pikiran kita, yang penuh overthinking, kadang membuat kita terjebak dalam bobot mitos tak berujung. Kita lebih suka mencari satu masalah ketika kenyataannya, masalah yang lebih sederhana ada di depan mata. Jadi, mengklaim bahwa lampu yang mati adalah sinyal bahwa kulkas harus diservis jelas menunjukkan ketidakpekaan kita. Kita sulit menerima bahwa beberapa hal memang sudah termasuk dalam desain fungsional. Lampu mati saat pintu ditutup adalah bagian dari efisiensi, bukan kekurangan. Semakin kita mengenali dan memahami fungsi ini, semakin kita menghargai inovasi di balik teknologi sederhana seperti kulkas. Chapter 3, Desain dan Inovasi di dalam Kulkas. Desain setiap kulkas tentu memiliki nuansa inovatif. Banyak tidak menyadari, tapi setiap desain ini mengedepankan efisiensi serta fungsionalitas. Misalnya, posisi lampu yang selalu ada di sisi atas untuk memberikan pencahayaan maksimal saat pintu dibuka. Tapi jangan lupa, lampu ini hanya untuk mendukung kita ketika kita menghadapi kebingungan saat memilih makanan. Tanpa lampu itu, pasti kita bakal terjebak dalam gelap. Dalam desain tersebut, ada banyak faktor yang berperan. Kulkas tidak hanya sekadar benda mati, tetapi hasil pemikiran yang cemerlang dari para perancang. Bayangkan desain dengan bahan hemat energi yang menyimpan semua makanan kita. Setiap elemen diperhatikan, lampu mati saat pintu ditutup adalah cara kulkas mengatur diri agar tetap efisien. Seolah-olah kulkas bilang, ayo berhemat,
Kamu kan tidak mau bayar listrik lebih mahal, kan? Dalam hal ini, kita ditantang untuk lebih melek teknologi dan sadar untuk menghargai hasil inovasi ini. Chapter 4, Sejarah Lampu Kulkas dan Evolusinya. Selanjutnya, kita beranjak ke sejarah lampu kulkas itu sendiri. Lampu kulkas pertama kali diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran kulkas modern. Awalnya, lampu menggunakan bohlam biasa, yang seringkali mudah putus dan kurang efisien. Seiring waktu, teknologi berkembang dan lampu LED pun mengambil alih kebutuhan pencahayaan kulkas. Kalau kita perhatikan, lampu LED ini lebih tahan lama dan lebih hemat energi. Ini mencerminkan bagaimana evolusi teknologi berperan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa dibilang, lampu kulkas ini ikut memberikan kontribusi besar untuk efisiensi. Mengapa kita baru menghargainya sekarang? Mungkin karena sehari-hari kita lebih banyak fokus pada hal-hal besar, ketimbang hal-hal kecil yang terlihat remeh seperti lampu di kulkas. Lampu ini, yang kita anggap sepele, ternyata menjadi penanda perjalanan panjang inovasi. Jadi, jangan pernah anggap remeh kontribusi dari benda-benda kecil ini. Chapter 5, Refleksi dari Misteri Kulkas. Akhirnya, kita sampai pada tahap refleksi. Setelah mendalami banyak hal tentang lampu kulkas, kita mulai menyadari gimana sebenarnya banyak sejarah kecil yang luput dari perhatian. Lampu yang mati saat pintu ditutup adalah salah satu contoh. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan perluasan dari diskusi kita tentang fungsi dan inovasi. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak hal yang terlihat sepele sebenarnya menyimpan banyak makna. Mungkin kita harus mulai memperhatikan hal-hal kecil dan bertanya lebih dalam, kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu. Jadi, lain kali saat kalian membuka kulkas, ingatlah bahwa setiap lampu dalam hidup ini, bahkan yang paling redup sekalipun, memiliki cerita dan tujuan. Pengetahuan tentang lampu kulkas ini bisa menjadi titik awal untuk memahami lebih banyak hal dalam hidup. Seringkali, kita lupa bahwa hal-hal sederhana pun bisa membawa makna yang lebih dalam. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk menjelajahi lebih banyak misteri di sekitar kita. Karena setiap hal punya asal.